Saya paling tidak suka dengan orang yang penting beres. Iya. Karena yang penting beres itu menunjukin sifatmu. Ya. Karena itu di production kita punya satu prinsip, no mistakes. Nggak boleh ada salah. Bukan little mistakes, zero mistake. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali, saudara. Seorang gembala muda yang penuh hikmat dan semangat. Uniknya juga beliau dulu sekolah dokter tapi memilih untuk meninggalkan itu semua untuk melayani Tuhan. Betul nggak ya meninggalkan itu semua? Kita pengen tanya-tanya langsung nih sama seseorang yang sangat luar biasa sudah hadir di studio bersama dengan kami. Halo Pastor Michael, Hai. Gimana kabarnya? I'm very good. Gimana Sangat hari luar ini? biasa. Capek atau fun? Hari ini semangat selalu kalau melayani Tuhan itu Wow, nggak luar biasa pernah sekali. capek. Buat Tuhan harus kasih yang terbaik. Wow, luar biasa, bener banget, gak boleh capek ya Pastor ya. Benar. Untuk Tuhan udah kasih segala hal buat kita ya. Aku pengen tahu dong nih teman-teman yang nonton pengen tahu Pastor Michael ini siapa sih? Mungkin ada yang belum tahu nih Pastor nih. Boleh perkenalan diri dulu. Ya, saya Pastor Michael Gunawan, saya orang Surabaya. Wah, jauh ya. Dan saya menggembalakan satu gereja di Surabaya namanya GSJS Pakuwon Mall. Wow. Di mana gereja itu adalah gereja yang dimulai 1 bulan sebelum pandemi. Oke. Dan sampai hari ini Tuhan, puji Tuhan, percayakan dengan banyak jiwa-jiwa yang terus kita gembalakan dengan baik. Dan kita berharap bisa terus menjadi berkat untuk bukan hanya kota Surabaya tapi untuk seluruh dunia juga. Amin. Saya punya istri 1, Ya. anak 1 perempuan namanya Tiffany, istri saya namanya Selin. Oke. Dan sekarang posisinya saya adalah gembala di cabang Surabaya Barat. Oke. Jadi GSJS itu ada beberapa di Indonesia? GSJS sementara ini hanya ada di Surabaya, di Oke. 2, Surabaya Pusat, Surabaya Barat, dan di Jakarta juga ada beberapa Oh, udah ada tempat. GSJS ya, luar biasa sekali. Tadi sempat aku mention nih, kalau misalnya dulu Pastor itu sekolah kedokteran. Yes. Wah, ini menarik banget ya. Karena dari sekolah kedokteran sekarang sudah menjadi gembala. Pengen tahu dong ceritanya awal-awal mula tuh dari kedokteran bisa kenapa akhirnya memilih untuk pelayanan sepenuh waktu gitu, Pastor. Nah, jadi papa saya itu gembala sidang. Yes. Dan papa saya dari dulu punya impian, dia mau anaknya semua jadi dokter. Karena papa saya seorang hamba Tuhan dan papa saya itu ingin anak-anaknya berhasil di dalam dunia sekuler dulu, baru melayani Tuhan. Karena banyak orang zaman dulu ya mungkin jadi hamba Tuhan karena gak ada pilihan lain. Ya. Oh, karena tidak ada yang mau menerima, tidak ada biaya jadi pendeta, baru jadi hamba Tuhan. Nah, papa saya mau merubah paradigma itu, bahwa papa saya ingin saya berhasil juga dalam dunia sekuler, dan saya memilih menjadi hamba Tuhan karena memang saya punya kerinduan itu. Dan akhirnya memang itu yang membuat saya memutuskan untuk mengambil kedokteran. Tetapi setelah saya menjalani kuliahnya, saya merasa panggilan untuk melayani Tuhan. Sebab itu pada saat itu saya bukan hanya jadi mahasiswa fakultas kedokteran yang ya kita semuanya tahu itu sulit banget. Iya, betul banget. Tapi saya jadi full time gereja. Saya waktu itu menjadi sekretaris gereja, desainer gereja, videografer gereja, desainer website gereja. Wow. Buat wartanya gereja, WL, Wow. main musik, melakukan semuanya sambil kuliah dokter. Jadi waktu itu saya menghidupi 2 kehidupan. 1 kuliah dokter, 1 saya Pelayanan full time ya. di gereja. Dan pada saat itu berjalan saya merasa panggilan saya kuat. Kita semuanya diberikan kepekaan sama Roh Kudus akan panggilan. Tapi yang seringkali kita tidak lakukan, kita nggak mengikuti. Ya. Dan pada saat itu saya berpikir, masa saya meninggalkan dokter untuk menjadi pendeta sekarang. Dan akhirnya saya lanjutin. Dan saya lulus sarjana kedokteran, Bachelor of Medicine. Dan pada saat itu kita mau koas 1 angkatan. Ya. Dan saya tanya sama dosen saya punya panggilan, saya mau melayani Tuhan, bukan jadi gembala.
Tapi Oke. saya mau melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan dengan apa yang saya bisa. Oke. Karena itu saya lakuin semuanya tanpa komplain, tanpa saya merasa itu beban. Ya. Saya bilang sama dosen saya tanya, boleh nggak kalau saya koas, saya hari Minggu izin Oke. harus di gereja. Dosen saya bilang nggak bisa, karena kalau kamu jadi dokter koas, hari Minggu kamu harus standby di Iya. rumah sakit, kamu nggak bisa. Dan pada saat itu Roh Kudus benar-benar kayak kasih conviction di dalam hati saya bahwa enggak, kamu harus melayani Tuhan, kamu nggak boleh ninggalin pelayanan. Ya. Gak boleh ninggalin panggilanmu hanya demi satu gelar. Nah, pada saat itu saya doa, tentunya tidak gegabah langsung saya meninggalkan. Saya doa, saya konsultasi dengan mentor-mentor saya. Dan akhirnya saya bilang ke papa saya yang pada awalnya menyuruh saya untuk kuliah dokter. Saya bilang, Pak, Tuhan taruh dalam hati saya mau melayani Tuhan. Gak harus jadi pendeta, gak harus jadi pembicara. Apapun yang saya bisa, saya mau lakuin buat Tuhan. Tapi saya mau hari Minggu saya di gereja. Ini papa saya digerakkan Tuhan juga mungkin. Papa saya bilang, oke, gak apa-apa. Dan akhirnya saya dengan berat hati datang ke rektor saya bilang bahwa saya tidak akan melanjutkan koas. Saya hanya berhenti di sarjana kedokteran. Dan saya akan melanjutkan studi magister teologi. Dan saya akan melayani Tuhan setiap hari Minggu dan setiap hari jadi full time membangun gereja. Jadi kurang lebih ceritanya seperti itu. Jadi itu keputusan yang diambil bahkan sebelum lulus ya? Atau pas koas ya? Pas mau koas. Pas mau koas itu keputusan diambil. Iya. Dari dalam hati hanya sekedar, oh kayaknya Roh Kudus nih, atau mungkin ada sesuatu hal yang menjadi trigger gitu. Untuk bisa, oh ya aku jadi deh pelayanan. Misalnya ngelihat orang ini, ngelihat orang jadi kepengen, gak ada ya sama sekali. Saya selalu punya role model yaitu orang tua saya, papa saya. Saya mau jadi hamba Tuhan karena saya lihat papa saya, karena saya lihat opa saya yang merupakan juga gembala. Dan memang ada tarik ulur. Di satu sisi kalau saya lanjutin jadi dokter juga bagus. Iya betul. Masa depan saya melayani Tuhan juga bagus. Cuma semua orang pada bilang buat apa gitu. Tapi yang membuat itu klik adalah ketika Roh Kudus taruh conviction di dalam hati. Firman Tuhan kan kasih tahu kita bahwa Roh Kudus itu bisa memberitahu kita saat kita membutuhkan karunia pengetahuan, karunia iman. Dan benar-benar pada saat itu kayak saya nggak mikir apa-apa. Saya mau melayani Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan, nggak harus jadi gembala gitu loh. Jadi I just wanna live for God. Saya nggak cari yang aneh-aneh dari dunia. Saya nggak perlu jadi terkenal, saya nggak perlu kaya, saya nggak perlu ini. Yang penting saya melayani Tuhan. Hanya pengen pelayanan. Karena saya ingin kasih yang terbaik buat Tuhan itu aja. Akhirnya setelah koas itu, enough, aku tidak mau melanjutkan koas dan langsunglah jadi full timer. Yes. Melanjutkan yang sudah dilakukan saat kuliah ya. Iya, dan lebih lagi. Nah di saat itu juga saya mulai YouTube-nya GSJS. Di saat itu juga saya belajar videografi, saya belajar editing, saya belajar sound editing, saya belajar semuanya tentang video, audio. Dan itu membuat saya pada akhirnya memulai YouTube GSJS dengan segala keterbatasan yang ada. Pakai alat yang paling sederhana yang ada. Bagi orang kameramen mungkin tahu kamera Sony X70, PXW X70 dengan Blackmagic. Yes, it's very simple. Ya saya yang rekam khotbah dari semua hamba Tuhan yang khotbah di GSJS waktu itu. Saya yang edit sendiri, saya yang upload sendiri, buat thumbnail sendiri. Saya kasih yang lebih banyak semuanya. Wow. Itu tahun 2017. Itu sekitar umur berapa, Pastor? Saya kan usianya 31 sekarang. Jadi umur berapa? 2017 berarti saya kira-kira 20-an. Saya kebanyakan khotbah ya. Jadi saya gak bisa ngitung ya. 20 sekian lah ya. 94 ke 2017. Berapa tuh kira-kira tuh? 23. Wow. 23.
Wow, itu sangat mudah sekali loh, Iya, Pastor. 23, iya. Itu lagi di masa-masa dimana pengen dapetin hal yang luar biasa di luar Iya, ya. Apalagi iya. kalau udah jadi dokter, cairnya Iya, gede ya kalau benar, orang-orang yang benar, menganggapnya benar. seperti itu. Dan gak banyak orang di usia 20-an itu udah mau untuk pelayanan total. Iya, Betul ya, benar. Pastor ya. Dan akhirnya sekarang perjalanan berapa lama pada akhirnya bisa jadi gembala, Pastor? Saya jadi gembala pertama kali usianya 2018 berarti 24. 24 tahun. Iya. Udah jadi gembala, Iya, Pastor. 24. Oh, seumuran saya itu ya. Saya Iya. 24 tahun. 24, terus saya dipercaya memulai GSJS Pakuwon Mall 26. Wow. Sekarang kan baru 5 tahun berarti 31. Dan itu hanya apa ya, banyak yang terjadi kan di umur-umur segitu, lagi fase-fase mencari jati diri, betul? Iya. Dan itu gimana tuh cara nanggepinnya untuk diri sendiri, apalagi untuk mengembalakan orang kan banyak ya, Pastor ya. Iya. Untuk pelayan pengerjanya mungkin bisa diceritain, Pastor? Ya, kalau prinsip saya kita nggak perlu cari jati diri karena kita semua dipanggil jadi seperti Tuhan Yesus ya. Oke. Jadi sebenarnya itu adalah satu bahasa dunia yang ngajarin follow your heart itu nggak ada di Alkitab sebenarnya. Kita nggak pernah disuruh ngikutin kata hati kita, Yeah. tapi kita disuruh Tuhan untuk jadi seperti Tuhan Yesus. Wow. Jadi saya dari usia yang sangat muda, saya dedikasikan hidup saya buat Tuhan. Saya nggak menganggap itu satu beban. Saya nggak menganggap itu sebagai satu hal yang kayak wow, karena that's how it's supposed to be. Ya. Kadang-kadang kita terlalu mengikuti frame dunia. Kamu umur segini harus sudah gini. Kamu harus umur segini seharusnya kayak gini. Padahal kan enggak. Ya. Kalau kita lihat Samuel di dalam Alkitab, dia masih belasan tahun. Dia melayani full di gereja. Ya. Nggak ada masalah. Daud jadi gembala dulu. Dia nggak perlu cari jati diri. Yang penting adalah saat kita punya satu prinsip, hidup saya harus seperti Tuhan. I think that's enough. Dan akhirnya itu yang membuat saya akhirnya dari usia muda, ya saya mau hidup buat Tuhan. Oke. Dan itu juga bisa dipraktekin dalam semuanya. Dimanapun kita ditempatkan, apapun yang dipercayakan sama kita, apapun jurusan kita nih, misalnya bicara tentang anak-anak muda. Ya. Ya, kalau kamu ditempati di situ berarti Tuhan punya rencana. Ya lakuin aja yang terbaik gitu. Jangan, wah rasanya aku nggak di sini. Iya. Oh, kok rasanya aku nggak cocok di sini. Yang penting kamu di situ bisa jadi berkat. Nanti kalau memang kamu udah lakuin yang terbaik, nanti Tuhan akan give you the next thing. Ya. Jadi nggak usah perlu cari jati diri. Tuhan ada di dalam kamu gitu. Yes. Memang ini kedengarannya sangat terlalu rohani, Iya. tapi kalau kita benar-benar lihat dari kacamatanya Firman, itu semuanya bisa. Dan saya juga adalah bukti dan saksi bahwa itu bisa gitu. Saya nggak harus cari jati diri saya di luar karena itu udah di dalam saya. Seperti itu. Iya, itu poin penting banget loh. Iya. Karena zaman sekarang ya anak-anak muda tuh ya banyak yang kayaknya bukan destiniku nih. Kayaknya bukan ini deh, bukan itu, banyak sekali alasan Iya. yang terjadi. Tapi melihat kehidupan Pastor Michael ini harus di note ya. Amen. Harus di note. Dan Pastor, aku juga mau nanya nih. Kan itu proses di umur 24 tahun itu ditunjuk, betul? Iya. Ditunjuk untuk jadi gembala. Itu langsung oke, ready, siap nih saya. Atau kayak ada pemikiran atau seperti Pastor yang bilang tadi, oh karena Tuhan sudah ini jadi saya langsung melakukannya. Ada perasaan-perasaan apa mungkin bisa diceritain? Kalau saya sih orangnya Exactly saat itu ditunjuk. Saya apapun gas sih kalau saya. Oke, luar biasa Jadi saya tuh sekali. orangnya kalau dikasih challenge malah saya seneng. Jadi waktu itu berani nggak? Berani. Kenapa nggak berani? Ya udah jalan aja. Jadi nggak ada insecure apa, nggak ada Kalau ya? insecure pasti ada. Oke. Kalau insecurity udah pasti ada. Kalau mau bicara tentang semua kendala-kendala, pembuktian diri, insecurity, semuanya itu harus dialami semua orang. Itu memang natural process. Tapi Iya. kita melangkah nggak melangkah, kita harus ngadepin itu nggak sih? Iya betul. Jadi kita berani ngambil keputusan, misalnya kita melangkah, contohnya kayak saya jadi gembala, Iya. sama saya misalnya nggak jadi gembala pun, saya tetap harus ngadepin insecurity, saya harus ngadepin pembuktian diri saya, Iya. saya harus beres dengan diri saya sendiri gitu. Jadi kenapa kita selalu takut untuk mengambil langkah? Karena kita berpikir, nanti aku harus ngadepin ini, padahal kamu nggak ngelangkah pun itu harus kamu hadapi, bahkan lebih susah gitu. Iya. Nah, jadi kalau saya prinsipnya apapun yang
Tuhan buka jalan, ya udah jalan aja. Kalau nggak bisa, ya udah saya coba yang berikutnya. Jadi nggak usah takut melangkah gitu. Jadi awal itu langsung oke, walaupun banyak sekali hal yang terjadi ya. Iya. Nanti kita boleh lebih bahas Boleh. lagi ke depannya. Dan juga pengen nanya juga nih Pastor. Ini kan dari awal tuh di GSJS ya. Semuanya Pastor yang urusin dari tools yang paling apa ya, yang belum sekeren sekarang ya. Semuanya dilakukan. Dan pengen tahu awal mula si GSJS akhirnya bisa naik terus sampai seperti sekarang itu dari proses pastor, dari jadi gembala, ada proses-proses yang mungkin bisa diceritain sulitnya atau tantangannya gitu. Satu, GSJS saya waktu mulai tidak pernah ada keinginan jadi terkenal. Oke. Itu aja. Itu yang harus orang tahu dulu. Ya. Yang harus diketahui semua orang. Ini yang mungkin saya nggak pernah podcast ya. I think this is my first podcast. Jadi yang orang harus tahu waktu when we started, nggak ada sama sekali saya dengan istri saya. Kita mau terkenal, mau banyak subscriber, mau banyak viewer, nggak ada. Kita kenapa buat ibadah? Karena kita mau jadi berkat waktu itu. Kan waktu itu pandemi. Ya. Jadi kita tuh mau jemaat yang membutuhkan. Kan jemaat banyak stres. Ya kita mau jadi berkat aja. That's it. Dan makanya kita nggak pernah bingung alat di awalnya. Yeah. Our live streaming awalnya itu jelek banget. Oke. Bahkan ada beberapa gereja di Surabaya yang gembalanya yang saya kenal kritik GSJS. Parah banget sih live streamingnya. Kok audio sama videonya nggak match. Iya. Bahkan separah itu. Dan ya honestly waktu itu I didn't know what I was doing. Dan kita hanya mau jadi berdampak aja. Kita hanya mau belajar untuk kita jadi berkat. Dan semua tim saya sekarang yang kita menjadi satu tim yang Tuhan pakai untuk menjangkau bangsa-bangsa, ya dengan karena kemurahan Tuhan kita bisa menjangkau jutaan orang every month. Itu semua dimulai dari orang buangan semua. Kalau saudara lihat WL kita, itu adalah orang-orang buangan yang mereka entah baru dikeluarkan. Antara mereka karena mereka punya masa lalu yang buruk, mereka nggak dipakai lagi. Dan semuanya adalah orang-orang yang rusak secara hati, secara mereka secara mental karena mungkin kecewa dengan gereja. Dan kita mulai dengan itu, dengan orang-orang yang terhilang. Kalau kita mau bilang sih kayak gua adulam di dalam Alkitab ya. Kayak orang-orang yang saya pada saat itu mulai 1 bulan baru buka gereja terus pandemi. Dan orang-orang ini juga akhirnya mereka juga gak ada pelayanan. Kita tuh pokoknya maunya jadi berkat. We just wanna be impactful gitu, apapun caranya. Dan akhirnya dengan berjalannya waktu mohon maaf, Tuhan lihat hati itu. Dan akhirnya Tuhan angkat tanpa kita juga sadari kok tiba-tiba bisa kayak gini gitu. Karena kita nggak pernah ada orang pikir vision plan 5 tahun ke depan. No, we didn't have any of that. Kita hanya mau jadi impactful. Dan semuanya kita lakukan intentionnya adalah supaya jadi berkat, bukan untuk terkenal. Betul. Karena itu saya selalu kalau lihat orang yang kepingin terkenal, kepingin cepet naik, itu apa sih gitu. Karena semakin kamu punya mentalitas gitu, akhirnya terutama dalam hal pelayanan, kita ngomong pelayanan ya, dalam konten rohani. Akhirnya jadinya kita udah kehilangan misi utamanya kita nih. Untuk jadi berkat, untuk menyenangkan Tuhan. Akhirnya apa yang kita lakukan menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan gak suka itu. Karena yang bisa mengangkat, yang bisa memberkati cuma Tuhan. Yesus, betul. Kita boleh punya strategi. Kita boleh punya plan. Plannya bagus, strategi bagus. Kita punya manuskrip bagus. Kita punya copywriter bagus. Belum tentu viral juga. Belum tentu naik juga. Jadi kalau mau ditanya kok bisa sampai sekarang, itu semua karena Tuhan. Bukan klise again. Kadang-kadang itu klise. No, ini benar-benar Tuhan. Karena yang dilakuin hanya ya sudah menjalankan tugas saja gitu ya. Seperti yang sudah ada di firman Tuhan ya Pastor. Luar biasa sekali. Dan dari tadi kita udah bahas dan Pastor juga udah sempat mention tuh tentang orang-orang yang ada di GSJS ini dengan berbagai sifat, perilaku dan dari latar belakang yang berbeda-beda. Apalagi Pastor ini ketika jadi gembala di umur yang muda. Betul ya. Itu apalagi ada perbedaan usia ya Pastor ya. Sulit gak sih ngatur orang-orang itu gitu akhirnya bisa menjadi seperti sekarang? Saya selalu ngajar bahwa
respect is earned, yaitu dihormati itu kamu harus berusaha dan harus membuktikan bahwa kamu memang layak untuk dihormati. Oke. Karena posisi nggak menentukan orang menghormati. Karena itu saya selalu ngajar jangan kejar posisi, kejar dampak. Ada orang yang punya posisi tinggi nggak ada dampak loh. Iya. Posisinya sih manager, supervisor, director. Tapi ada mereka nggak ada bedanya. Get what I mean? Posisinya tinggi, posisinya ada sih, tapi ngerjain semua di bawahnya. Itu bukan leader yang di respect sama orang. Tapi saat kita menjadi leader, kita kejar impactnya. Orang ngerasa nggak impact kepemimpinan kita. Nah itu yang saya kejar. Orang nggak menghormati saya nggak pernah masalah. Saya nggak pernah masalah seandainya saya kan memang lebih muda. Saya dipanggil Mike gitu sama saudara. Saya biasa aja, meskipun saya gembalanya. Karena saya nggak perlu dihormati sama orang. Yang penting saya berimpact. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seiringnya waktu, saat orang lihat dampaknya, orang akan menghormati sendiri. Nah jadi kadang-kadang ada orang yang di posisi, pada saat mereka muda ya, mereka di posisi, lalu mereka marahin orang. Aku nih bosmu, aku nih atasanmu, kamu seharusnya menghormati. Justru kayak gitu kita nggak akan pernah dihormati. Tapi saat kita udah diam aja, yang penting kita berdampak, wah respect akan datang sendiri. Jadi sekarang saya memimpin orang yang di atas usia saya jauh, bahkan di usianya orang tua saya, di usianya opa oma saya pun saya juga memimpin. Di GSJS kita dari yang paling tua 74 pelayan Tuhan sampai paling muda 13 tahun. Semuanya bisa respect, semuanya bisa kerjasama dengan baik. Kenapa? Karena yang kita kejar bukan posisi, bukan kehormatan, bukan jabatan, tapi yang kita kejar impact. Yang penting kamu gak harus punya jabatan, gak harus punya posisi, yang penting kamu impact. Saya akan puas dengan jabatan, anggap aja dengan jabatan assistant. Tapi saya menjalankan fungsi gembala. Itu jauh lebih saya bisa respect daripada seorang gembala yang gak punya fungsi gembala tapi fungsinya assistant. You get what I mean? Jadi pesan saya kalau ada yang mungkin lagi struggling dengan itu, yang penting kejar aja impactmu. Gak ada masalah, gak usah dilihat orang, yang penting Tuhan lihat. Gak perlu stres kalau nggak dianggap sebagai dasar anak kecil gitu. Nggak perlu stres ya. Justru harus senang kalau digituin. Kenapa kita harus senang kalau digituin? Karena firman Tuhan berkata kalau kamu direndahkan manusia diangkat sama Tuhan. It's so simple. Kalau kita ini mengaplikasikan prinsip firman Tuhan di dalam hidup kita, itu semuanya bisa. Tahu nggak, di dunia kepemimpinan, di dunia bisnis, di dunia itu prinsipnya ngambil dari mana, tahu nggak? Dari Alkitab. Tapi kadang-kadang kita frame Alkitab, ini rohani, ini dunia. Loh, padahal Tuhan ngajarnya nggak kayak gitu. Kamu jadi terang dan garam. Seharusnya prinsip Alkitab yang bisa mengubah dunia, bukan dunia yang mengubah gereja dan Alkitab. Nah, kadang-kadang kita, udahlah ini rohani, sekuler sendiri. No, integrate. Imamat rajani. Imam juga, raja juga. Kamu harus jadiin itu satu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kamu akan berdampak dimanapun kamu berada. Gitu. Luar biasa sekali loh. Dan aku juga jadi suka keingetan nih sama GSJS ini. Kelihatannya sekarang kan dari yang streamingnya gak bagus, dikritik sama gereja lain, sekarang udah jadi yang sangat luar biasa lah ya. Kita bisa bilang ini the best banget. Karena dari streamingnya, dari tools-tools yang dipakainya gitu. Dan itu tuh bahkan bisa jadi format untuk gereja-gereja lain nih, kalau pastor sadar ya. Dan apa sih yang melatar belakangi gaya pelayanan kayak gini nih? Apalagi pastor itu kayaknya seneng banget kelihatannya sama berbau-bau media ya pastor ya, tentang kameranya segala macamnya gitu. Boleh diceritain gak sih awal mula kita akhirnya pastor mengambil, oke, aku mau pakai tools yang ini, tools yang itu, dapatnya dari mana, mempelajarinya dari mana gitu pastor? Wah, ini panjang, bisa jadi satu podcast sendiri. Ini bisa 3 episode ya. Nah, jadi sekarang saya bersyukur kalau tadi dikatakan GJS jadi inspirasi. Tapi GJS juga gak pernah lupa diri. Kita juga diinspirasi oleh orang. Kita diinspirasi oleh banyak gereja-gereja di Amerika. Kita terinspirasi paling besar, kita harus give credit, Elevation Church, Pastor Stephen Furtick. Itu merupakan salah satu gereja panutan kita. Kita melihat bahwa impactnya sangat besar di tengah COVID. Dan itu yang menjadi inspiration saya dan gereja kita, bahwa wow, bisa ya, bahwa kita tuh bisa impact segitunya di tengah COVID.
Ya. Dan itu menjadi inspirasi kita yang akhirnya kita tuangkan di GSJS. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua kalau mau ditanya kok bisa dapet tools dari mana? Karena ceritanya itu lucu banget karena dari saya SD, saya memang udah suka media. Jadi saya tuh disekolahkan di Singapura oleh orang tua saya. Tapi saya disekolahkan di Singapura bukan private school, di public school. Ya banyak orang nggak tahu sekolah luar negeri itu kalau di public school it's not as glamorous as people think. Isinya itu anaknya imigran semua. Jadi waktu itu saya sekolah di Singapura SD kelas 2, SD kelas 3. Saya di sana itu semua teman saya itu antara orang India, antara orang Taiwan, sama orang Singapura. Gak ada orang Indonesia sama sekali. Jadi bisa bayangin nggak orang India akan kumpul sama orang India, orang Taiwan akan ngumpul sama orang Taiwan, orang Singapura ngumpul sama orang Singapura, orang Indonesianya sendirian. Terus saya mau ngapain? Nah akhirnya saya tuh sampai bingung loh. Terus aku ini temenan sama siapa? Sedangkan di situ gak ada keluarga, cuma ada mama saya dan oma saya yang gantian jaga saya. Papa saya setiap minggu datang dari Surabaya lewat Batam. Terus mau gimana? Nah waktu itu akhirnya Tuhan itu kasih saya talenta. Saya ini bacanya cepet. Saya ini baca buku, baca Alkitab, baca orang semua. Saya lihatnya itu cepet. Saya kemampuan processingnya cukup cepet. Jadi saya suka baca. Saya suka baca Alkitab, 1. 2, saya suka baca buku bahasa Inggris. Karena itu saya bisa bahasa Inggris cukup baik. Dan akhirnya ketiga saya suka baca majalah kamera dari kelas 3 SD. Jadi kelas 3 SD saya udah tahu tentang semua kamera. Jadi waktu itu saya baca sebuah buku-buku. Saya udah tahu kamera apa yang saya perlu. Saya udah tahu formatnya. Saya udah tahu skillnya dari SD kelas 3. Jadi begitu COVID dan begitu saya jadi full time gereja, saya nggak perlu belajar lagi. Semua udah ada di sini. Udah bayangan ya, udah mau apa. Dan akhirnya waktu itu di tengah COVID saya bisa buat yang namanya selah, ibadah sendiri, saya nyanyi sendiri, khotbah sendiri, main musik sendiri, nyanyi sendiri, setup sendiri. Saya nggak butuh tim. Satu orang, just me and my wife yang megang lirik. Jadi kita nggak perlu tim, kita nggak perlu, makanya bisa setiap hari. Nah jadi itu Tuhan udah siapin. Gitu, saya adalah saksi bahwa Tuhan itu sebenarnya udah siapin yang kita butuhin. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar aja. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu udah memang sama Tuhan, udah direncanakan untuk nanti kita bisa pakai gitu. Nah akhirnya jadi udah tahu semuanya. Jadi begitu GSJS perlu online, meskipun awalnya kita keterbatasan alat, saya udah tahu setidaknya. Saya set up the system, saya beli alat-alatnya. Dari situ akhirnya kita kembangin. Akhirnya jadi seperti hari ini. Itu karena dimulai dari kelas 3 SD. Gitu. Jadi kita nggak pakai konsultan. Kita tidak pernah pakai konsultan. Kita nggak pernah pakai tanya atau belajar dari manapun. Semuanya itu sudah ada. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi contoh. Ya itu istilahnya apa yang ditabur sama Elevation ke kita. Itu kita sekarang menabur itu ke gereja-gereja lain. Dan kita berharap juga saat gereja lain juga medianya juga bisa bagus. GB Battle juga improving a lot. Itu satu saat juga bisa jadi inspirasi buat yang lain. Karena ini bukan tentang siapa yang terbaik. Itu dunia. Prinsipnya adalah kita jadi garam dan terang. Kamu jadi berkat. Gitu. Dan di awal membangun ini tuh pastor kan udah tahu nih semuanya sendiri, serba sendiri gitu ya. Dan udah ngerti gitu. Tapi gimana caranya supaya ketika merekrut ya, kalau kesannya tuh pakai bahasa sekulernya merekrut orang-orang yang pelayanan, kan standar pastor udah segini nih. Itu nyari orang-orangnya yang emang udah standarnya segitu, atau dari awal lagi belajar lagi ngajarin lagi untuk orang-orang yang baru ini sekarang atau dulu? Dari dulu mungkin, atau mungkin ada prosesnya ya? Kalau dulu awal-awal siapa yang ada kita pakai. Karena our team is all young people, production wise kita ngomong, all young people. All under 25. Kepala production kita usianya 18 tahun. Jadi sangat yang setiap minggu kita lihat di GSJS, kepala productionnya 18 years old sekarang. Jadi
Itu semua mudah. Kenapa? Kita mulai dengan siapa yang ada, siapa yang mau belajar, ya udah. Mau gimana lagi? Karena nggak ada. Karena kenapa mudah semuanya? Karena waktu pandemi ingat yang tua nggak berani keluar. Iya, takut ya. Yang muda semua pada nggak tahu mau kemana, akhirnya ke gereja gitu waktu itu. Akhirnya kamu pegang kamera, akhirnya ada. Nah tapi berjalannya waktu, makanya saya kan tanya dulu atau sekarang. Berjalannya waktu kita punya standar. Nah dari situ kita punya standar. Tapi yang pasti yang saya lihat adalah bukan skill, tapi attitude, sifat. Saya lihat dari kepribadian orang. Saya orangnya ini cermat. Saya ngobrol sama orang, saya kurang lebih bisa baca. Tuhan kasih kemampuan. Puji Tuhan. Jadi saya bisa tahu kurang lebih orang ini cocok atau enggak. Karena itu selalu semua yang kita rekrut semua selalu benar. Karena kita bisa baca orang. Kita punya skill itu bisa dipelajari. Skill itu nomor 2. Semua orang pasti dikasih talenta. Semua orang pasti bisa. Tapi attitude, sifat, karakter itu butuh waktu prosesnya. Dan kalau kita rekrut orang sekarang, kita butuh yang udah jadi karakternya. Nah jadi kita punya nilai di gereja, attitude. Kita punya nilai action. Kita salah satu attitude-nya adalah excellence. Asal nggak gitu. Ada orang kan ngerjain sesuatu tuh. Ya udahlah yang penting beres. Yang penting beres. Saya paling tidak suka dengan orang yang penting beres. Karena yang penting beres itu menunjukin sifatmu. Ngedit sesuatu yang penting beres. Enggak. Kalau saya yang ngedit, saya bisa sampai nggak tidur. Kenapa? Saya memastikan semuanya itu sempurna. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Karena itu di production kita punya satu prinsip, no mistakes. Nggak boleh ada salah. Bukan little mistakes, zero mistake. Nggak ada. Dan pada saat kita punya culture itu, dan akhirnya orang-orang yang tepat adalah orang-orang yang punya karakter yang sama. Traits-nya adalah mereka nggak asal dan mereka punya inisiatif, beres. Itu berjalan sendiri gitu. Jadi semuanya sekarang yang pelayanan kebanyakan anak muda ya, Pastor? Kalau di production. Tapi gereja kita kalau semua usia kita libatkan. So kalau kita bahas tentang anak muda nih, Pastor, banyak anak muda itu lagi ragu untuk melayani gitu ya. Apalagi lagi di zaman-zaman yang kayaknya lebih asik main sama teman-teman ya dibanding datang pelayanan dari pagi gitu ya. Datang tuh juga lebih baik aku main aja nih, atau enggak nongkrong gitu. Mungkin menurut Pastor nih, gimana supaya generasi muda ini bisa mulai untuk berkarya? Apalagi dilihat tadi ada yang udah umur 18 tahun udah mau. Ada gak sih dari pengalaman Pastor melihat, oh ternyata anak muda tuh harusnya kayak gini, oh anak muda tuh harusnya seperti itu. Ada gak Pastor, boleh diceritakan? Kalau cara paling gampang adalah we inspire others. Kita menjadi inspirasi untuk mereka. Dulu saya gak berani nyebut usia saya. Karena takut diremehkan. Ya, takut diremehin. Ya itu adalah journey, everyone's journey. Dan saya selalu kalau ditanyain umurnya berapa, di bawah 50. Ya memang di bawah 50. Tapi seorang yang saya hormati, Pastor Riza Solihin almarhum, seorang yang menjadi mentor saya, salah satu pertama yang membangun saya. Dia selalu bilang, kamu gak boleh malu sama usiamu. Karena memang mukamu kelihatan 45. I understand, but maksudnya saat orang tahu usiamu itu bisa jadi inspiration buat yang muda-muda untuk melayani. Dan itu juga jadi salah satu alasan kenapa di GCS tim kita tuh muda-muda. Karena mereka lihat sosok yang muda yang melayani Tuhan dan Tuhan pakai gitu. Nah jadi saya rasa bahwa untuk generasi ini bisa lebih impactful adalah perlu bangkit pemimpin-pemimpin yang impactful juga. Nah, kita sekarang berada di satu titik di dalam gereja. Menurut saya nih, ini perenungan saya. Kita berada di satu titik di mana generasi yang lama ini sudah mulai pulang. Kita lihat sahabat saya, mentor saya, Bapak Pendeta Yusuf Roni, salah satu dari jenderalnya Tuhan, sudah pulang di usia 79. Kita melihat bahwa hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai di Surabaya, ada seorang hamba Tuhan bernama Bapak Pendeta Alex Tanu Saputra. Pioneer, Pastor Ishak Leo, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka udah berpulangan. Dan
semestinya sekarang adalah saat di mana anak-anak muda itu bangkit. Yes, betul. Dan saya berharap bahwa saya bisa jadi salah satu inspirasi. Yes. Tapi kita juga butuh yang lain untuk bisa inspire, dan saya bersyukur ada banyak hamba Tuhan muda sekarang yang inspiring. Ada banyak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang juga inspiring a lot of people. Saya rasa bahwa saat anak muda bisa lihat contoh teladan, maka mereka akan termotivasi untuk itu. Karena anak muda sekarang itu harus lihat. Iya, betul banget. Harus lihat buktinya mana. Nah, where's the proof? Tunjukin sama aku. Nah, saat kita bisa nunjukin itu, ya kita bisa. Saya menjadi gembala di usia 24. Artinya kalau saya bisa, kamu juga bisa. Karena kita sama-sama manusia. Kita sama-sama makan nasi. Meskipun sekarang saya ngurangin nasi. But kita sama. Kita semua, Ayub berkata, kita lahir dengan telanjang. Kita pulang dengan telanjang. Kita semua lahir gak ada modal. Nah, apa yang sudah diberikan kepada kita, ya do the best we can gitu. Dan terakhir Pastor, apa pesan yang Pastor ingin sampaikan kepada siapapun yang nonton mungkin ya, dan sedang berada di persimpangan jalan antara mimpi pribadinya dan panggilan Tuhan? Boleh tolong ada pesan yang mau disampaikan? Apapun mimpinya, apapun ambisinya, pada intinya itu engkau harus jadi berkat. Dimanapun itu, terkenal gak terkenal, besar gak besar, itu gak penting. Yang penting adalah kamu jadi impact. GSJS memiliki visi menjadi murid Kristus yang berdampak. Bukan menjadi gereja yang besar, bukan jadi gereja yang terkenal, apapun itu yang berbau itu. Tuhan tahu hatinya. Yang penting adalah kalau saya selalu ngajarin kepada semua pelayan Tuhan dan jemaat, visi kita menjadi murid Kristus yang berdampak. Pertama kamu dimuridkan dulu, kamu berdampak. Berdampak itu gak harus di gereja, berdampak dalam semuanya. Apapun yang kamu lakukan, firman Tuhan berkata lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi panggilan sama ambisi, panggilan Tuhan dan impian, itu seharusnya bukan dua hal yang separate. Kadang-kadang kita berpikir ini panggilan Tuhan, ini impian saya harus milih. No. Itu harus bekerja sama. Saat impian kita itu memenuhi panggilan Tuhan untuk jadi berkat, puji Tuhan. If you are a businessman, jadilah businessman yang berdampak. Berkati staffmu. Jangan jadi businessman yang cuma mikirin diri sendiri. Saya sebagai gembala gak cuma mikirin diri saya sendiri. Saya punya staff yang saya perhatikan hidupnya. Saya punya staff yang kalau saya pergi kemana saya ajak mereka. Setiap tahun ada selalu saya ajak mereka. Kalau saya bisa keluar negeri, mereka pun juga harus keluar negeri. Itu yang saya selalu pegang prinsip. Saya mengajar kepada para pengusaha-pengusaha, yang penting kamu ada dampak dimanapun kamu berada. Saya ngajar kepada para ibu-ibu di ibadah woman. Meskipun mungkin para wanita dianggap, wah kamu cuma besarin anak. But kamu gak bisa ngukur impact dari seorang mama untuk seorang anak. Betul. Kamu lihat orang-orang yang hebat sekarang, siapapun itu. Tanpa ada mama gak ada mereka. Betul. Karena itu saya selalu bilang gak usah ngejar kamu divalidasi orang. Kamu punya jabatan, kamu terkenal. Yang penting kamu tuh jadi berkat. Kita dipanggil untuk jadi garam dan terang, berdampak. Garam dan terang itu berdampak. Garam itu berdampak. Kalau gak percaya nanti kopi jangan kasih gula, kasih garam. Pasti ada dampaknya. Betul. Ya, terang itu pasti ada dampak. Kalau ini semua lampu kita matiin, mereka gak bisa lihat. Salah satu yang buat podcast ini jadi bagus adalah lampunya. Karena punya dampak. Tanpa itu kacau semuanya ini. Jadi garam dan terang itu dampak. Dimanapun Tuhan tempatkan, apapun impiannya, kejar, beriman, cinta Tuhan, lakukan semua buat Tuhan. Jadi berkat, selesai. Itulah hidup. Gak usah di overcomplicated. Wow, luar biasa sekali. Gak kerasa ya, sekarang udah lebih dari 30 menit kita ngobrol-ngobrol sama Pastor Michael Gunawan. Terima kasih banyak Pastor untuk kesaksian hidup dan semuanya sangat menginspirasi. Dan semoga bisa jadi berkat buat semua yang menonton ya. Sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.